Hai anak-anak semua dan seluruh anak-anak maupun siapa saja yang menyaksikan SOS Mokologis. Kali ini Bunda Seska akan bercerita tentang dongeng anak ya. Dan kali ini Bunda Seska akan bercerita seekor bangau yang angkuh. Nah, yang sudah mempersiapkan cemilan, duduk yang manis, dan juga yang belum subscribe, di-subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi dari Bunda Seska. Jangan lupa like, ditonton sampai habis, dan di komen. Oke, kita lanjut ya. Ceritanya seperti ini. Suatu ketika, ada seekor bangau berjalan dengan langkah yang anggun di sepanjang sebuah sungai kecil. Matanya menatap air sungai yang jernih. Leher dan paruhnya yang panjang siap untuk menangkap mangsa di air sebagai sarapan paginya. Saat itu, sungai dipenuhi dengan ikan-ikan yang berenang, tetapi sang bangau merasa sedikit angkuh di pagi hari. Saya tidak mau ikan-ikan yang kecil, katanya kepada dirinya sendiri. Ikan yang kecil tidak pantas dimakan oleh bangau yang anggun seperti saya. Sang bangau dengan angkuh berkata di dirinya. Sekarang, seekor ikan yang sedikit lebih besar dari ikan lain lewat di dekatnya. Sang bangau pun berkata, Tidak. Saya tidak akan merepotkan diri saya untuk membuka paruh dan memakan ikan sebesar itu. Lebih baik saya menunggu dulu. Kejadian itu tetap terus berulang-ulang. Ikan hilir mudik di depan sang bangau di sungai tersebut. Sang bangau tidak tergerak untuk memangsa mereka. Terus-terusan, akhirnya tak terasa saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan yang berada pada air yang dangkal dekat pinggiran sungai akhirnya berenang pindah ke tengah sungai yang lebih dalam dan dingin. Karena ikan-ikan tidak mau hidup di air yang dangkal, dan mereka mencari ke air yang lebih dalam. Dan mereka pun mulai berenang berpindah. Dan akhirnya, tanpa disadari sang bangau, dia pun mulai balik. Loh, kok ikan-ikan yang tadi kemana ya? Perasaan tadi mereka semua banyak yang ngumpul di sini. Waduh, kemana ya mereka semua? Sang bangau pun mulai panik karena tidak ada seekor ikan pun yang berada di sungai ini. Dia pun mulai kebingungan. Gimana ya? Saya tidak menemukan ikan satupun. Akhirnya, karena perut sang bangau mulai berbunyi keroncongan, karena dari pagi dia tidak memakan satu ekor ikan pun, dan tidak ada makanan yang dia makan dari pagi. Dan akhirnya, dengan terpaksa, sang bangau harus memakan siput kecil di pinggiran sungai. Waduh, terpaksa aku harus makan siput ini. Kalau tidak, perutku semakin keroncong. Biarlah aku makan siput-siput kecil.
Bangau pun makan dengan lahap siput-siput. Setelah itu, sang bangau dengan wajah tertunduk pergi meninggalkan sungai tersebut dan malu dengan sikap yang dia lakukan. Oke, anak-anak semua, demikianlah cerita dari bangau yang angkuh. Nah, dari pembelajaran dari cerita tadi, hal yang patut kita teladani dari dongeng burung bangau yang angkuh ini adalah jangan bersikap angkuh dan menolak sesuatu yang kecil. Karena bisa saja kamu tidak mendapatkan apa-apa karena keangkuhanmu. Ya, ingat baik-baik ya anak-anak. Dan semuanya, jangan bersikap angkuh dan menolak sesuatu yang kecil. Karena bisa saja kamu tidak mendapatkan apa-apa dari keangkuhanmu. Oke, itu moral yang kita petik dari cerita tadi. Oke, Bunda ingin bertanya. Nah, apa yang dimakan oleh bangau karena dia tidak mendapatkan apa-apa lagi dan dia terpaksa harus memakan itu? Kedua, hewan apakah yang berada di sungai yang tidak dimakan oleh sang bangau? Oke, itu saja. Jangan lupa jawabannya ditulis di komen ya, di bawah ini. Oke, jangan lupa tetap subscribe untuk yang belum. Tetap nyalakan bel untuk mendapatkan notifikasi dari Bunda Seska. Dan tonton terus acara story dari Bunda Seska di SOS Mokalogis. Dan Bunda Seska akan tetap terus bercerita dengan cerita-cerita dongeng yang menarik berikutnya. Oke, sampai sini dulu jumpa kita. Bye.